Misalnya, seseorang membahas tentang ilmu pengetahuan mengenai handphone, maka dengan aksiologi, seseorang dapat mengetahui apakah handphone memberi manfaat untuk kehidupan sehari-hari atau tidak. Ilmu dan moral. Ilmu pengetahuan sendiri adalah usaha manusia untuk secara sistematis mendapatkan pengetahuan tentang alam, manusia dan kemasyarakatan sebenarnya sejak saat perubahan ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif yang berbeda. Secara metafisik, ilmu ini mempelajari alam sebagaimana adanya, sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu berdasarkan kepada pernyataan-pernyataan, nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan, di antaranya agama. Pengadilan Inquisisi Galileo ini selama kurang lebih 2,5 abad mempengaruhi proses perkembangan berpikir di Eropa, yang pada dasarnya mencerminkan pertarungan dalam ilmu yang ingin terbebas dari nilai-nilai di luar bidang keilmuan dan ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan. Kejadian ini sering terulang kembali di mana sebagian metafisik keilmuan dipergunakan daslolen dari ajaran moral yang terkandung dalam ideologi tertentu dan bukan dasein sebagaimana dituntut oleh hakikat keilmuan. Mendapatkan otonomi yang terbebas dari segenap nilai yang bersifat dogmatik ini, maka dengan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. Pengembangan konsepsional yang bersifat kontemplatif kemudian disusul dengan penerapan konsep-konsep ilmiah kepada masalah-masalah praktis. Konsep ilmiah yang bersifat abstrak menjelma dalam bentuk konkret yang berupa teknologi, berbekal konsep mengenai kaitan antara hutan gundul dan banjir umpamanya. Ilmu mengembangkan teknologi untuk mencegah banjir. Bertrand Russell menyebut perkembangan ini sebagai peralihan ilmu dari tahap kontemplasi ke manipulasi. Dalam tahap manipulasi inilah maka masalah moral muncul kembali, namun dalam kaitan dengan faktor lain. Masalah moral berkaitan dengan metafisika keilmuan, maka dalam tahap manipulasi ini masalah moral berkaitan dengan cara penggunaan pengetahuan ilmiah, sedangkan dalam tahap penerapan konsep terdapat masalah moral ditinjau dari segi aksiologi ilmuwan. Dihadapkan dengan masalah moral dalam menghadapi akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak ini, para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Golongan pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah pengetahuan itu dipergunakan dengan baik ataukah dipergunakan dengan tujuan yang buruk. Golongan kedua sebaliknya berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya bahkan pemilihan objek penelitian, maka kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral. Masalah moral tak bisa dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih-lebih untuk mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian moral. Peradaban telah menyaksikan Sokrates dipaksa meminum racun dan terus dibakar. Manusia tak pernah urung dialami untuk menemukan kebenaran tanpa landasan moral, maka ilmuwan mudah sekali tergelincir dalam melakukan prostitusi intelektual. Sekian dari saya. Selanjutnya tanggung jawab sosial ilmuwan. Ilmu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Sekiranya hasil karya itu memenuhi syarat-syarat ilmuwan, maka dia diterima sebagai bagian dari kumpulan ilmu, pengetahuan dan
Akbar nih mendapatkan informasi gitu, dari Bais kalau si Ilham ini gitu habis melakukan pembunuhan. Nah, terus jadi seorang ilmuwan itu nggak harus langsung percaya gitu aja gitu, harus adanya penelitian agar tidak ada terjadi contoh ilmuwan gitu. Jadi disinilah kelebihan seorang ilmuwan dibandingkan dengan cara berpikir seorang awam. Kelebihan seorang ilmuwan dalam berpikir secara teratur dan cermat inilah yang menyebabkan dia mempunyai tanggung jawab sosial. Di bidang etika, tanggung jawab besar seorang ilmuwan bukan lagi memberi informasi atau memberi contoh. Dia harus tampil di depan bagaimana cara bersikap objektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendapat orang lain, setuju dalam pilihan kalau dianggap benar dan berani mengakui kesalahan. Nah, selanjutnya Segala Yuniarto menjelaskan nuklir dalam pilihan moral. Pada tanggal 2 Agustus 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin Dr. Roosevelt yang memuat rekomendasi mengenai serangkaian kegiatan yang kemudian mengarah kepada pembuatan bom atom. Alasan Einstein untuk menulis surat tersebut secara ekspektif itu termuat dalam suratnya kepada Presiden Roosevelt, di mana dia mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kemungkinan pembuatan bom atom oleh Nazi. Dia menulis kata-kata, "Saya mengetahui bahwa Jerman telah menghentikan penjualan uranium dari Cekoslovakia yang telah diambil alihnya. Sekiranya waktu itu Jerman tidak memperlihatkan tanda-tanda untuk membuat bom atom, apakah Einstein akan bersedia menulis surat tersebut?" Dari sini Einstein akan bersedia menulis tersebut yang tadi menulis dari bom atom. Einstein dan Presiden Carter adalah sama, namun situasinya berbeda. Yang di sini yang sama itu apa? Situasi berbeda. Perbedaannya itu masalahnya. Einstein berbeda masalahnya apa sama Presiden Carter. Masalahnya berbeda. Sedangkan situasi yang dihadapi Einstein waktu itu adalah keadaan perang yang kontras. Yang kontras itu yaitu perang yang menghancurkan semua wilayah. Di mana itu mungkin kalau sekiranya Jerman dapat mengembangkan bom atom, inilah yang menyebabkan Einstein memutuskan menulis surat tersebut. Ilmu dalam revolusi genetika. Ilmu dalam perspektif sejarah kemanusiaan mempunyai puncak kecemerlangan masing-masing. Namun seperti kotak Pandora yang terbuka, kecemerlangan itu sekaligus membawa malapetaka. Kimia merupakan penghilangan itu sekaligus membawa malapetaka. Malapetaka itu bisa disebut kesialan ya. Kesialan. Dengan penelitian genetika, maka masalahnya menjadi sangat lain. Kita tidak lagi menelaah organ manusia dalam upaya untuk menciptakan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kita, melainkan manusia itu sendiri sekarang menjadi objek penelaahan yang akan menghasilkan bukan lagi teknologi yang memberikan kemudahan, melainkan teknologi untuk mengubah manusia sendiri. Analisis substantif dalam jalan pikiran tersebut di atas membawa kita kepada beberapa permasalahan yang bersifat seperti sekiranya kita mampu membuat manusia yang IQ-nya 160, apakah ilmu bisa memberikan jaminan bahwa dia akan berbahagia sekiranya diterima bahwa kebahagiaan adalah salah satu tujuan hidup manusia. Dalam hal ini, ilmu tidak akan bisa memberikan jawaban yang bersifat a priori sebelumnya, sebab kesimpulan ilmiah baru bisa ditarik setelah proses
Kemuliaan manusia bagi sebagian orang bukan terletak pada atribut fisik, melainkan pada amal perbuatannya. Ya, dari sini percuma IQ-nya tinggi gitu 190, tapi semua kalah sama pengalamannya. Contoh presiden nih, ya, dia nggak bakal pernah berpengalaman sebelumnya. Sepertinya nih Akbar, percuma IQ-nya 160, ya tinggi. Nah, ya setinggi-tingginya IQ kalah dengan pengalaman. Bagaimana sekiranya penemuan ini jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dan mempergunakan penemuan ilmiah ini untuk kepentingan diri yang bersifat destruktif? Generasi apa yang bisa diberikan bahwa pengetahuan ini tidak akan dipergunakan untuk tujuan seperti itu? Melihat permasalahan genetika dari sudut ini makin meyakinkan kita bahwa akan lebih banyak keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya sekiranya hakikat kemanusiaan itu sendiri mulai dijamah. Ya, di sini kebanyakan keburukannya dibanding dengan kebaikannya. Hakikat kemanusiaan itu sendiri mulai jamaah. Jamaah itu berkumpul. Iya, yang mana artinya berkumpul. Ya. Dijamah itu bukan jamaah. Jamaah. Iya, artinya berkumpul. Berkumpul itu keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya gitu. Kebanyakan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi selanjutnya tanya jawab di sesi. Oke, silakan yang mau bertanya. Boleh. Enggak. Boleh. Ya, boleh. Boleh nggak? Ayo. Boleh nggak Pak Haji? Ya. Iya, iya. Terima Kak. Kalau pertanyaannya apa ya? Agak menyimpang gitu. Itu kan tadi bahas tentang dunia bisa membawa manfaat dan bisa membawa pengalaman juga. Pengalaman pribadi orang tua jantung 9 tahun bisa diobati dengan apa? Kimia ya, bahan senyawa kimia itu kan, bahan kayak gitu. Tapi lama-lama kan bisa merusak ginjalnya juga. Kalau terlalu sekian tahun lah mengonsumsi obat tersebut, apakah ada alternatif selain obat gitu? Alternatif Ya, secara pemikiran aksiologis tadi. selain kimia gitu. Iya, kalau kimia kalau bebas Yuk yang lain.
Telah memahami? Telah memahami? Suatu ada lagi selain Baidu Roman sama Bang Febri? Sudah. Oke, tadi izin menjawab pertanyaan dari Mas Febri. Tadi pertanyaannya apakah ada pengobatan alternatif selain dari bahan kimia? Ya. Pengobatan jantung lah. Ya, jawabannya ada. Bisa ada dari bahan-bahan alami. Kalau dari bahan-bahan alami kayak minum atau memakan kurang bahan herbal gitu. Bahan alami yang herbal. Terus kalau dari gaya hidup ya bisa perubahan gaya hidup kayak mengadopsi diet sehat gitu. Terus olahraga secara teratur. Mengelola stres, berhenti merokok bagi yang merokok. Dan itu secara perubahan gaya hidup ya. Ya bisa aja banyak sih dilakukan dengan terapi fisik, juga bisa melakukan terapi fisik atau rehabilitas jantung dapat membantu memperbaiki kekuatan reduksi jantung. Jadi dengan terapi fisik kita bisa merehabilitas jantung gitu, dapat membantu memperbaiki sistem daya jantung. Ya, Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaannya Faiz. Yes. Aksiologi penting dalam memahami suatu ilmu karena nilai-nilai dan etika mempengaruhi cara ilmu tersebut dipelajari, diterapkan dan diinterpretasikan. Nilai-nilai etika membimbing penelitian, praktik, dan pengembangan ilmu secara bertanggung jawab dalam masyarakat dan mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai kita dapat menghindari konsekuensi negatif dan memastikan bahwa pengetahuan dan teknologi kita digunakan untuk kebaikan bersama. oke, ada yang mau tanya lagi nggak?
Apa dampak positif nilai penggunaan ilmu nuklir sama revolusi genetika? Nuklir sama revolusi genetika. Pasti ada dampak positifnya kan? Ya, bukan sih. Saya dampaknya. Kebanyakan negatifnya sih. Itu sudah. Iya. Jawabannya. Jawab dari Fajar. Gue jawab. Pemahaman lebih mendalam tentang alam semesta. Revolusi genetika telah membawa dampak besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga memunculkan pertimbangan filosofis yang mendalam terkait dengan nilai kegunaan ilmu. Pemahaman lebih mendalam tentang alam semesta melalui revolusi genetika, kita dapat memahami lebih dalam tentang struktur dan fungsi makhluk hidup serta peran genetika dalam evolusi dan adaptasi. Yang kedua, pengembangan teknologi medis. Penemuan dalam genetika telah mengarah pada pengembangan teknologi medis yang revolusioner, termasuk terapi gen, pengobatan berbasis gen, dan diagnosis genetika yang lebih tepat. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Melalui aplikasi genetika, kita dapat mengembangkan terapi yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk penyakit genetika, membuka potensi untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Yang nuklir itu manfaatnya. Yang nuklir